Teman-teman, kali ini kami akan mendokumentasikan pemasangan colokan atau menumbuhkan dapur umum yang tepat itu ada di bagian mana. Mari kita simak video selanjutnya. Ini gini teman-teman, kami menanam pohon anggur ini di tabula pot dengan rootstock Kober 5BB, dan kami grafting dengan entres ini teman-teman, Eriadora. Dan waktu kita grafting teman-teman, di sini ini Eriadora sambungannya ya teman-teman, kita grafting muncullah dua tunas ya. Tunas yang pertama ini dari bat, tunas selanjutannya ini kita teruskan sebagai batang sekunder. Nah, untuk memilih penempatan colokan itu di sini teman-teman. Ini colokannya ya. Ini colokan teman-teman yang terbuat dari bat. Jadi di dalam tunas bat ini ada 3 tunas di dalamnya, yaitu basal bat, primary bat, dan secondary bat. Nah, ini 2 yang tumbuh ini teman-teman, yang satu untuk batang terusan, untuk sekunder yang ke kanan, dan yang vertikal inilah yang namanya colokan atau dapur umum. Dan kebetulan dapur umum ini saat kita grafting keluar bunga, namun kita pertahankan hanya sejumlah sekitar 10 teman-teman, atau 10 beri. Inilah Eriadora. Jadi penempatan colokan atau dapur umum itu yang paling baik adalah di setelah grafting teman-teman. Setelah grafting di pangkal pada saat kita menumbuhkan bat pada entresnya ini teman-teman. Kalau ini tidak ada, bisa di belakangnya teman-teman ini. Oke. Tapi pilihan yang kedua teman-teman, yang dekat dengan vertikal teman-teman. Jadi di bagian horizontal yang dekat dengan vertikal, karena vertikal ini adalah primer teman-teman, yang dekat dengan akar. Namun untuk sebelumnya teman-teman, kami akan peragakan satu pohon yang sudah berumur grafting di atas 1 bulan. Ini pohon di sampingnya teman-teman, yang waktu itu kita lakukan pembentukan rootstocknya itu dengan bulan pertama itu tidak dipupuk, bulan kedua kita pupuk dengan urea, bulan ketiga dengan NPK, sampai bulan keempat lalu kita lakukan grafting teman-teman. Ini hasilnya nih ya, kita lihat dulu. Tapi kita akan tunjukkan hasil graftingnya. Ini kita lihat di atas graftingan ini ada 2 bat yang pecah. Ini teman-teman. Yang belok ke kiri ini adalah colokan. Ya, kita perlakukan beda teman-teman. Kalau yang ke atas itu adalah batang terusan ke atas, batang utama. Yang sebelah kiri teman-teman, kita perlakukan untuk membuang semua tunas air yang ada di batang colokan ini ya, kita buang semua tunas airnya ini teman-teman. Atau kita bisa sisakan juga 1 daun atau 2 daun, tapi lebih baik kita buang untuk semua tunas air yang ada, tetapi kita lanjutkan nanti sampai 13 daun. Tujuannya untuk membedakan dengan batang utama ini teman-teman. Kalau batang utama ini semua tunas air kita tumbuhkan sampai ke atas ya teman-teman. Ini tunas airnya kita jaga semua ya. Ini kita bisa perlihatkan tunas airnya sudah mulai panjang-panjang teman-teman. Ini tunas airnya sampai ke bawah. Nah, kali ini kami akan mengingatkan kembali ya, kita harus tahu prinsip dasar, yaitu nutrisi dan energi atau karbohidrat. Nutrisi adalah unsur hara
yang kita siapkan dalam media tanam ini teman-teman, itu nutrisi, yaitu mineral-mineral yang ada. Lalu dia akan dihisap oleh akar menuju ke daun lewat batang, tetapi yang bagian tengah teman-teman. Jadi kalau batang ini diameternya begini, ini ada di bagian tengah, bukan di kulit ya. Nutrisi itu ke atas, lalu dikirim ke daun teman-teman. Nah, daun itu nanti akan terkena sinar matahari seperti ini, akan terjadi namanya fotosintesis dan menghasilkan daunnya ini adalah karbohidrat. Teman-teman, semua daun menghasilkan karbohidrat. Lalu yang membedakan dua cabang ini ya teman-teman, dapur umum kita selalu buang tunas-tunas airnya ini agar ya teman-teman dia fokus untuk memproduksi karbohidrat, kecuali tunas yang paling ujung ini teman-teman untuk pertumbuhan. Nanti setelah 13 tahun juga kita akan putus. Lalu pada saat dia menghasilkan produksi, karena tunas air tidak ada, maka hasil produksi karbohidrat ini akan dikembalikan ke seluruh batang atau seluruh pohon. Ujung terakhir adalah kembali ke akar. Ini teman-teman ya. Nih, kita lihat. Namun pada saat kita melakukan pemangkasan tunas-tunas air yang ada di sini ini, lalu produksi hasil dari fotosintesis ini dikirim ke bawah ya teman-teman. Nah, kalau ada tunas-tunas yang tumbuh di batang tersier ini nanti akan mengganggu pertumbuhan pohon. Karena energi yang ke bawah ini dia itu adanya di kambium teman-teman, atau di kulit, sehingga diserap oleh tunas-tunas yang tumbuh di batang primer ini, sehingga karbohidrat atau energi tidak nyampe ke pemeliharaan akar. Untuk menghindari hal itu ya teman-teman, maka kami akan membuang semua tunas air ini teman-teman ya, yang ada di bawah sambungan ini. Oke, jadi setelah kita buang seperti ini teman-teman, bismillah ya, bisa kita potong sedikit karena ini masih muda ya teman-teman. Ini kita buang begini juga masih bisa nih. Oke, kecuali ini harus kita pangkas pakai gunting teman, karena sudah agak tua. Cara memangkasnya juga jangan terlalu mepet teman-teman, sehingga tidak melukai kambiumnya. Ini juga kita buang ya, agar fokus pertumbuhan itu atau energi itu ke akar, sehingga akar terpelihara dan berkembang sangat baik, yang dipakai untuk menghisap nutrisi dari media tanam itu sampai di batang utama ini teman-teman. Nah, di batang utama ini ya teman-teman, ada tunas-tunas air yang kita bebaskan supaya daunnya lebih banyak. Namun kita harus batasin sampai di batas sebelum para-para ini teman-teman. Jadi kita harus lakukan pemangkasan di sini di bawah para-para ini teman-teman. Jadi oke, bismillah. Oke, jadi sudah kita pangkas, yang bertujuan teman-teman, setelah dipangkas, tunas-tunas air yang sepanjang 60 cm di bawah rambatan itu sampai di pangkal sambungan ini akan tumbuh dengan baik. Namun tunas air yang tumbuh ini teman-teman ya, ini tunas air yang tumbuh nanti ini, semua yang tumbuh ini diperbolehkan untuk tunas airnya hidup di tangkai tunas air ini, karena kita membebaskan, meliarkan agar supaya pertumbuhan daun menjadi lebat dan bisa mensuplai akar dan batang menjadi kuat. Oke teman-teman, inilah yang kami lakukan, metode yakin itu iso. Ini adalah pembentukan head teman-teman. Pembentukan head atau rambut yang ada di kepala ini ya teman-teman. Jadi ini adalah badannya primer ini, lalu ini lehernya teman-teman. Setelah sampai di leher,
inilah kepala ya teman-teman. Kepala sampai di bawah rambatan ini sepanjang 60 cm. Di dalam kepala ini kita tumbuhkan rambutnya atau mahkotanya atau crownnya teman-teman. Baru nanti tunas-tunas air yang tumbuh ini dibebaskan dulu untuk sementara, tumbuh tunas air nggak apa-apa. Nanti baru kita sortir teman-teman untuk mendapatkan beberapa batang untuk pembuahan. Kita taruh di sini untuk dirambatkan 1, di sini 2, di sini 3. Nah, jumlahnya tergantung dari jumlah rambatan yang ada. Oke teman-teman, terima kasih update hari ini. Mudah-mudahan anggur-anggur Anda menjadi lebih sehat dan berbuah lebih banyak. Amin. Oke teman-teman, terima kasih ulasan kami untuk saat ini ya. Saya minta maaf kalau kata-kata saya memang seperti ini, tapi sebetulnya saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya bermaksud untuk menjelaskan apa yang saya kerjakan. Jadi baik bagi metode isoku iki belum tentu baik untuk viewer semua, karena belum tentu di viewer ada angin yang segede ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam hormat buat senior.